Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Dan tentu saja kali ini saya juga nggak sendiri nih, pasti ditemani oleh narasumber kita. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Muhammad Hanif Wibowo, Magister Kedokteran Penyakit Dalam, Spesialis Penyakit Dalam. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Yeni. Ya, gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Masih puasa dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ya, masih dipertahankan. Iya, baik. Iya. Begitu kita sapa juga dokter, sahabat Permata yang sedang menyaksikan. Sahabat Permata, selamat berpuasa. Semoga puasa kita di bulan suci Ramadan ini diberikan kelancaran sampai dengan selesai nanti bulan Ramadan ya dok ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sambil menunggu saat-saat berbuka, ada baiknya nih kita mengisi waktu luang kita dengan memberikan edukasi yang baik bagi kesehatan ya dok ya. Iya. Dan kali ini dokter temanya menarik banget nih dok, karena temanya adalah beberapa tema yang masuk ke kita adalah beberapa tema yang diminta oleh para sahabat Permata nih dok, yang masuk ke media sosial kita. Iya. Dan kali ini kita akan bahas mengenai puasa Ramadan bagi pengidap gagal ginjal. Bagaimana sih? Bagus kan dok judulnya? Siap. Ini pas banget nih di bulan Maret itu kan bulan World Kidney Day. Oh ya. iya benar-benar dok. Jadi bertepatan sama bulan ini pas lagi bulan puasa, memang ini jadi topik yang bagus ya. Bagus untuk diangkat ya dok. Bagus untuk diangkat ya. Nah, jadi kan pertama-tama kita harus tahu dulu gagal ginjal itu apa. Betul dok. Ya. Jadi gagal ginjal itu ditandai dengan suatu penyakit yang kerusakan ginjal, baik itu yang dia sifatnya fungsional atau yang bersifat struktural, dia bersifat permanen lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan. Baik itu kerusakannya dari fungsi ginjal maupun itu adalah albuminuria atau keluarnya protein dari dalam kencing. Ya, seperti itu sudah dianggap sebagai sebagai gagal ginjal. Gagal ginjal ya. Nah, jadi gagal ginjal itu sendiri ternyata ada staging-stagingnya gitu. Jadi dia ada grade-nya dok, ada gradingnya. Ya, ada grade 1, 2, 3, 3A itu ada terbagi 3A, 3B, grade 4 sama grade 5. Ya. Nah, memang kalau saya yang sering kita dapat patokan kan misalkan dapat pasien datang, "Dok, saya nih pengidap gula, pengidap darah tinggi, jantung, kreatinin saya kok naik nih," gitu kan. Kemudian kita lihat, setelah kita lihat, kemudian hasil dari kreatinin saya konversi ya. Hasil konversinya itu nanti dia berdasarkan dari berat badan dan bukan berat badan, berdasarkan umur ya. Umur, kemudian nama jenis kelamin. Jadi dia kalau seandainya sudah di bawah dari 60 itu sudah dianggap CKD stage 3 ya. Jadi kalau udah di bawah 60 itu udah bawah stage 3 ya. Nanti dia akan ada gradingnya sendiri, ada stage 3A, 3B, 4, 5 seperti itu. Baik. Jadi dokter bisa mengklasifikasikan berdasarkan grading setelah cek kreatininnya ya dokter ya. Kreatinin, kemudian juga periksa urin ya, albumin di dalam urin seperti itu. Gitu. Baik. Berarti itu untuk pasien gagal ginjal ya dok. Sebenarnya dok, sebelum kita ke masalah intinya dok, pasien gagal ginjal sendiri sebenarnya tadi kan dokter sempat singgung nih, ada yang pasien diabetes, ada pasien hipertensi. Sebenarnya gagal ginjal sendiri itu memang resiko besar pada pasien-pasien yang memiliki penyakit diabetes dan hipertensi atau memang terbuka untuk pasien lainnya dok? Sebenarnya betul sekali ya. Penyebab darah tinggi itu sebenarnya luas, banyak sekali ya. Cuman memang yang paling populer itu adalah diabetes, kemudian darah tinggi, kemudian juga ada penyakit sumbatan ya, baik itu adalah batu atau penyakit kongenital ya. Kemudian juga penyakit dari ginjal itu sendiri, parenchymal disease ya, kayak glomerulonefritis itu sering jadi penyumbang terjadinya gagal ginjal. Bahkan yang kayak lupus pun bisa juga nyebabin ini. Bisa, banyak kasus yang akhirnya gagal ginjal akibat karena penyakit lupus seperti itu. Jadi ya kalau ditanya paling sering mana ya gula sama darah tinggi. Tapi kalau mau ditanya lagi penyebabnya banyak. Segala kemungkinan segala bisa kemungkinan. Ya, dokter, bahkan orang yang sering minum obat penghilang nyeri tanpa resep dokter itu bisa terkena gagal ginjal. Baik. Karena kena ginjalnya itu ya dok, karena pengaruh obat ya. Baik dok. Nah dokter, ini terkait dengan bulan Ramadan nih dok. Banyak pertanyaan masuk dari sahabat Permata dok. Gimana kalau misalnya pasien gagal ginjal itu sebenarnya bisa puasa nggak? Dan pasien seperti apa yang bisa puasa? Atau semua pasien gagal ginjal semuanya nggak boleh puasa? Oke. Jadi sebenarnya sih kalau saya dari perhimpunan dari asosiasi dari diabetes dan Ramadan
itu membaginya itu menjadi 3 risiko. Ada dia yang medium, ada yang high, ada yang very high. Ya. Nah, yang medium itu yang seperti apa? Yang medium itu adalah seperti orang yang misalnya dengan gulanya masih bagus, masih oke, masih ini, itu boleh, itu masuk dalam medium. Kalau untuk very high itu berarti ya sudah di atas medium tapi belum masih ini. Itu seperti orang yang gagal ginjal stage 3 atau dengan gula yang tidak terkontrol, hipertensi tidak terkontrol, seperti itu. Kalau untuk yang very high risk ya, yang paling tinggi, yang sangat tidak dianjurkan untuk tidak puasa, itu adalah orang-orang yang sudah CKD stage 3 ke bawah ya, 4, 5, atau sudah menjalani dialisis, atau yang memang dia keadaannya memang tidak teratur seperti itu. Jadi dia kan kalau yang namanya gagal ginjal dia mengakibatkan kelainan metabolik ya, seperti ureum kreatin tidak terkontrol, kemudian juga kecenderungan terjadinya kalium yang tinggi di dalam darah, seperti itu ya. Jadi nggak semuanya sebenarnya sih bisa untuk puasa. Iya, tapi ya memang nanti ada poin-poin yang akan saya jelaskan gimana tips and triknya. Baik. Jadi memang ada yang boleh puasa, ada yang tidak boleh puasa, tergantung dari grading ya, Iya. Dan grading itu yang tahu pasti pasien dan dokternya ya, Dok ya. Karena sekali. setelah menjalani beberapa pemeriksaan, jadi sahabat Purnata bisa tahu nih, ini pasien ini ada di grading tadi medium kah, high kah, atau yang di atasnya ya, very high gitu. Jadi berarti sih intinya harus tetap konsultasi terlebih dahulu ya dokter ya, ke dokternya supaya aman. Nah dokter tadi menyinggung tentang tips dan trik nih. Nah tips dan trik sendirinya nih apa nih dok untuk pasien yang mau puasa? Ya, jadi kan memang kan kalau saya mau puasa, CKD stage 3 sendiri sebenarnya sudah masuk dalam kategori high risk ya. Di situ kalau dalam bahasa Inggrisnya should not ya, artinya sebaiknya. Ya. Nah, cuman kan sebaiknya tidak. Sebaiknya gitu. tidak. Cuman kan ini menyangkut ya namanya ibadah ya dok ya. 1 tahun sekali, betul, 1 bulan itu kita kan pasti punya insus pengen penuh ya. Jadi ya memang ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama untuk pasien-pasien gagal ginjal, memang sih kalau memiliki fasilitas sebaiknya periksa kreatinin. Iya, jadi ketika dia berpuasa ternyata kreatininnya naik ya, artinya lebih dari 30 baseline. Misalkan dia itu biasanya itu di kisaran 1,5 kreatininnya. Kemudian karena dia berpuasa, dia itu lebih dari 30%. Apakah itu naik tiba-tiba jadi 2, 2,5, itu sebaiknya nggak usah puasa ya. Sebaiknya dibatalkan segera ya. Oke. Yang kedua ya kan kita tahu ya kalau yang namanya udah gagal ginjal itu kan berarti kekurangan artinya kan cairan itu nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kekurangan. Iya. Jadi memang di situ triknya yang harus dijaga. Jadi dia minumnya itu ya sebaiknya 1 sampai 2,5 liter. Karena kan begini ya namanya bulan Ramadan ini kan minum pun dibatasi, nggak boleh kan gitu ya. Jadi ya kita kepengennya pasien tersebut jangan sampai dia mengalami dehidrasi, tapi jangan juga sampai overhidrasi gitu. Jadi ya untuk mencapai itu yang kadang agak sulit ya. Yang ketiga juga ya memang yang harus dipantau itu adalah kalium dan fosfor dalam darah ya. Jadi sebaiknya hindari makanan-makanan yang menyebabkan peningkatan dari fosfor dan kalium. Contohnya kayak kurma, buah-buahan, jus, kacang-kacangan ya. Ya memang makanan-makanan enak itu mengandung kalium tinggi ya. Karena nanti bisa menyebabkan ini juga peningkatan dari kalium dan fosfor. Berarti yang tadi yang disebutin dokter itu yang dihindari ya dok? Dihindari, ya berarti makanan yang dihindari udah saya sebutin sekalian. Iya, jadi seperti itu. Oke, baik. Berarti tips dan triknya ada 3 tadi ya dokter ya. Memang kreatininnya harus dikontrol juga, kemudian juga yang paling penting tadi cairannya masuk juga ya dokter ya, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Memang menarik ya pasien gagal ginjal ini memang cairan pun dibatasi ya dok. Kayak sahabat Permata yang masih sehat nih ya dokter ya, minum boleh sebanyak-banyaknya sekarang ya dok. Malah diwajibkan minumnya sebanyak-banyaknya. Minum secukupnya. Kalau sebanyak-banyaknya nanti overhidrasi kembung nanti. Iya. Ya 8 sampai 10 gelas gitu ya per hari itu ya. Untuk yang ginjalnya masih sehat. Ginjalnya masih sehat. Nah, karena kan kadang kita kan sekarang suka males minum dok kalau nggak bulan puasa ya. Nah, makanya sahabat Permata kita ingatin lagi nih supaya ginjalnya tetap bagus.
minum yang banyak atau minum yang sesuai aturan dokter ya dok ya? Iya, sesuai dengan, karena kan ya tubuh manusia itu kan tiap orang itu kan beda-beda. Ada yang memang diharuskan harus banyak minum, ada yang memang minumnya harus dibatasin begitu. Tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Tergantung ya dok. Dan tadi yang ketiga adalah makanan-makanan yang dihindari tadi ya dokter ya, karena takut meningkatkan kalium dan fosfor. Dan tadi yang disebutkan sama dokter itu enak-enak semua sebenarnya, ada kurma, buah-buahan, jus gitu ya dok. Jus ya, buah-buahan itu mengandung kalium semua gitu. Oke, baik. Jadi ya dikurangin lah ya. Ya kalau misalkan gini, dia masih di stage 3, grade 3 tapi masih tidak terlalu tinggi lah, kreatininnya masih bagus, EGFR-nya juga nggak terlalu rendah banget. Ya masih bolehlah 1-2 potong ya, asalkan jangan sering-sering ya, karena ditakutkan kaliumnya bisa naik. Gitu. Iya, seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya pasien gagal ginjal ini masih ada obat yang dikonsumsi nggak sih dokter? Kalau untuk pasien yang misalnya gradingnya misalnya dari 3-4 ya, kita kadang suka memberi suplementasi kontoasid ya. Jadi itu biasanya diminum 3 kali sehari gitu. Tapi kalau dalam settingannya memang untuk bulan puasa ya mungkin 2 kali sehari bisa. 2 kali sehari bisa ya dok? Iya. Kemudian juga kadang-kadang kan kita membutuhkan suplementasi asam folat ya, karena memang pasien-pasien dengan gagal ginjal, apalagi yang sudah hampir udah mulai agak kurang baik itu, biasanya HB-nya suka turun. Ya, jadi HB turun karena fungsi ginjal kan selain untuk menyaring darah, dia juga berfungsi dalam untuk membentukkan sel darah merah. Iya, jadi ya memang suplementasi itu tetap harus bisa diberikan seperti itu. Baik. Jadi memang karena salah satu pertanyaan sahabat Permata juga nih dok, masalah obat, katanya nanti gimana dong kalau misalnya mengkonsumsi obat gitu kan? Ternyata bisa dibuat 2 kali tapi dengan catatan mungkin ya nanti harus akan dokternya lah yang menyesuaikan. Ya. Terutama sih biasanya kan orang yang dengan gagal ginjal itu nggak sendirian gagal ginjal. Biasanya ada tensinya, ada darah tingginya, ada diabetesnya. Nah itu nanti akan minta pendapat dari advice dari dokternya masing-masing untuk dalam menentukan obatnya bagaimana. Yang biasanya minum 3 kali sehari jadi 2 kali sehari, atau yang biasanya minum obatnya nanti diganti kemana, seperti itu gitu. Iya, karena memang kembali lagi ya dok, bisa asal harus melalui konsultasi dokter, terus juga harus terkontrol untuk penggunaan obatnya, terus juga tadi seperti disebutkan kreatininnya kayak gitu, semua harus terkontrol ya dok ya. Iya, jadi memang ya harus pemantauan ketat lah, karena kan puasa itu bisa membaik, bisa menjadi tidak baik apabila dalam kondisi-kondisi tertentu. Iya, misalkan tiba-tiba saat berpuasa tiba-tiba berat badan nih naik, tiba-tiba jadi naik, misalnya sebelumnya 60 kilo ternyata 63-64 kilo tiba-tiba kan misal naik, itu akibat penumpukan cairan. Itu sebaiknya sih puasanya segera dibatalkan, atau tiba-tiba mukanya bengkak, kakinya bengkak gitu, langsung ke dokter, langsung diperiksakan gitu. Karena kan itu merupakan sign-sign dari gagal ginjal itu, takutnya dia akan ada istilahnya itu akut ya, akut onchikade gitu. Jadi dia menggawat lah, itu yang kita hindari ya dok. Oke, baik. Nah, jadi sahabat Permata sudah terjawab nih. Kalau misalnya untuk pengidap gagal ginjal boleh nggak sih berpuasa? Boleh, asal tadi yang dokter sudah sampaikan, dilihat gradingnya terlebih dahulu, kemudian juga harus kontrol dulu. Iya, konsultasi dulu itu yang pasti. Jangan menentukan sendiri. Iya, nggak boleh menentukan sendiri. Nanti kata dokter Hanif boleh nih, asal kreatinin saya bagus, nggak gitu juga ya dok ya. Gitu juga konsepnya, tetap harus konsultasi. Karena kan pemahaman orang itu kan berbeda-beda. Ya, betul. Dan juga case satu pasien dengan pasien lainnya juga kadang berbeda ya dok ya. Jadi setiap tubuh manusia itu unik. Jadi ya orang A dengan orang B belum tentu sama, B sama C, dan jadi nggak bisa disama-samakan gitu. Iya. Berarti ini pertanyaannya nyangkut juga nanti ke Lebaran mungkin ya sahabat Permata ya. Nah pasti nanti pertanyaannya gini, nanti kalau misalnya pasien pengidap gagal ginjal boleh nggak sih makan banyak? Kalau misalnya Lebaran biasanya kan makan banyak, tadi jawabannya sama berarti ya dokter ya. Pembatasan cairan, artinya cairan itu tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit ya. Terus ya karena kan orang gagal ginjal itu biasanya disertai dengan penyakit-penyakit metabolik seperti kolesterol tinggi, gula yang tinggi. Jadi kuranginlah makanan-makanan yang terlalu tinggi santan ya, lemak ya, rendang, yang enak-enak itu. Iya. Pokoknya yang enak-enak dibatasi ya dokter. Dibatasi. Ya, boleh, tapi dalam jumlah yang ini. Dan nanti setelah Lebaran nanti kontrol lagi, kita lihat gimana kolesterolnya.
biasanya terus naik ya, Dok. semua biasanya. Itu kayaknya penyakit semua orang nih, Dok, kalau misalnya masa dari Ramadan ke bulan Lebarannya. Dok, tadi kan dokter sudah menyinggung nih World Kidney Day nih, Dok. Nah, terkait itu Dok, saya sedikit menginformasikan juga ke sahabat Permata bahwa menyambut bulan ginjal sedunia atau World Kidney Day, Dok, Rumah Sakit Permata Jonggol itu mengadakan lomba, Dok. Lomba foto dan lomba artikel atau tulisan terkait dengan penyakit gagal ginjal dan juga pasien-pasien gagal ginjal, Dok. Ya, jadi nanti sahabat Permata boleh ikutan, cek di IG kita atau media sosial Rumah Sakit Permata Jonggol. Nanti boleh ikutan di situ, bisa pilih mau ikutan ke lomba menulisnya atau mau ikutan untuk fotonya, pokoknya terkait dengan pasien gagal ginjal atau terkait dengan gagal ginjal. Nanti bisa diupload di IG, nanti bisa dilihat di situ caranya seperti apa. Dikumpulkannya tanggal 26 Maret, Dokter. Lumayan loh, kita menyediakan hadiah jutaan rupiah, nanti diumumkan juga di media sosial kita. Kayak gitu, Dok. Saya juga izin ya, Dokter, menginformasikan juga kepada sahabat Permata bahwa kali ini HD kita ini sudah pindah, Dok. Tadinya kan kita di gedung depan, Dok. Ya, gedung A ya. Gedung A, Rumah Sakit Permata Jonggol. Dan sekarang ruang HD kita alhamdulillah sudah pindah ke gedung ini, Dok. Gedung baru. Dan juga fasilitasnya lebih nyaman untuk pasien-pasien HD, Dokter. Ada juga loh yang nyanyi loh, Dok. Pasien HD kita saking nyamannya di situ. Nanti boleh cek deh, Dokter, di IG kita. Dan kita buka Senin sampai Sabtu, boleh dengan perjanjian kita menerima untuk pasien HD Sito, pasien HD infeksius, juga pasien HD traveling, Dok. Baik, kalau gitu Dokter, makasih banyak Dokter untuk ilmunya sambil ngabuburit kita ya, Dokter ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi sahabat Permata semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa kalau misalnya ada ide atau ada lagi nih yang pengen diketahui terkait pelayanan kesehatan, sahabat Permata bisa DM ke media sosial kita untuk tema apa lagi sih, Dok? Boleh tahu, Dokter? Dokter praktek di Permata setiap hari apa aja sih, Dok? Oh, kalau saya praktek di Rumah Sakit Permata itu kalau ini dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Ya, saya kalau Senin sampai Jumatnya itu dari jam 8 sampai jam 4 di gedung A. Ya, selama bulan Ramadan memang saya percepat. Jadi di gedung B-nya itu dari jam 4 sampai jam setengah 6. Ya, tapi kalau di jadwal reguler saya di gedung B itu biasanya dari jam setengah 7 sampai jam 8 malam. Baik. Kemudian untuk hari Sabtunya jadwal saya itu dari jam 2 sampai jam 5 sore ya, di gedung A. Kalau di hari Sabtu nggak ada di gedung B. Kalau untuk hari Minggu saya itu ada jadwalnya di minggu keempat. Jadi Dokter Minggu juga ada ya, Dok? Minggu juga ada, di minggu keempat aja kan. Ya. Baik nih sahabat Permata yang pengen konsultasi lebih lanjut terkait diabetes, hipertensi dan lain halnya lagi terkait pelayanan kesehatan, boleh segera mendaftarkan ya, Dokter. Berarti Dokter di sini hampir ada Senin sampai Minggu, tapi tentunya dengan perjanjian. Kalau begitu Dokter, terima kasih banyak Dokter. Selamat berpuasa, semoga lancar puasanya ya, Dok. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Permata. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.